siang. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya, yaitu bab 2 kelas 12 tentang sel elektrokimia. Tetapi kali ini kita hanya mempraktekkan sel elektrolisis. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan praktikum kita, ada baiknya kami memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan dulu. Ya, yang pertama kita akan memperkenalkan bahannya. Bahan yang kita gunakan adalah larutan NaCl. Ini Jenis dia. larutannya yaitu ini. Ya, oke. Kemudian larutan CuSO4 atau tembaga sulfat Yang berwarna biru. Oke. Kemudian ada larutan PP atau fenolftalin. Ini dia. Iya, oke. Jadi yang berikut kita akan memperkenalkan alat yang kita gunakan di sini. Yang pertama kita akan memperkenalkan alat ini dulu, yaitu yang ini disebut dengan statif. Ini yang punya tongkat statif, sedangkan yang ini apa? Nah, Ini dinamakan klem. klem. Baru yang ini apa? Yang ini adalah Pipa Pipa U. U. Ya, pipa U. Baru yang ini adalah rangkaian arus yang akan kita gunakan nanti di saat praktikum. Kemudian alat-alat berikutnya yaitu gelas ukur. Ini gelas ukurnya. Kemudian gelas kimia. Gelas kimia ada yang besar, ada yang kecil, tergantung ukurannya. Ini semuanya gelas kimia, ada yang ukuran, misalnya ini ukuran 80 ml, yang ini ukuran berapa bang? 250 ml. Jadi tergantung ukurannya. Ada juga yang besar seperti ini juga masih sama gelas kimia. Oke, baiklah. Kemudian ada nanti yang kita gunakan yaitu apa ini namanya? Ini namanya lakmus. Lakmus. Ini tentu sudah kenalkan ini lakmus apa? Itu Ini adalah lakmus biru. Yang ini? Nah, yang ini adalah lakmus yang berwarna merah. Oke, berarti kita akan mulai praktikum kita hari ini. Pertama, isi dulu pipa U dengan 25 ml NaCl 0,5 molar. Ayo nah isi. Isi pipa U dengan 25 ml NaCl 0, Gelas ukur. iya, dengan menggunakan gelas ukur. Oke, 25 lihat garisnya. Untuk mengukur zat mata harus rata dengan garisnya. Ya. Diukur 25 ml. Oke, kebanyakan. Oke, udah dimasukkan ke dalam pipa U. Ini NaCl ya, NaCl kita masukkan ke dalam pipa U 25 ml. Oke. Kemudian kita hubungkan kedua elektroda. Sini ada elektroda. Kita sekarang menggunakan elektroda karbon. Elektroda karbon ini adalah salah satu elektroda iner atau elektroda yang sukar bereaksi. Karena nanti kita akan menggunakan dua elektroda, tapi pada saat hari ini kita hanya menggunakan satu. Ada elektroda non reaktif atau iner, ada yang reaktif. Ini contohnya tembaga. Tembaga, seng, besi itu yang reaktif. Kalau yang non reaktif atau iner itu karbon dan platina, itu yang sering. Baiklah, kita lanjutkan praktikum kita dengan memasukkan kedua elektroda ke dalam Nah, sebelum kita memasukkan kedua elektroda ke dalam kedua ujung pipa U, kita harus tahu dulu menentukan yang mana dia katodanya, yang mana anodanya. Ayo diperiksa nak, yang mana katoda? Katoda yang mana? Katoda itu bermuatan negatif. Negatif. Anoda yang bermuatan. Itu ini. Berarti ini katoda. Ingat ya,
katoda yang dipegang oleh marolog purba. Berarti anoda yang dipegang oleh martri. Oke, sekarang kita masukkan kedua elektroda ke dalam larutan. Harus kena dia larutannya. Oke, jangan kena talinya. Harusnya jangan kena ya. Tunggu 5 menit dan amati apa yang terjadi selama 5 menit. Silahkan dicatat, sekretarisnya dicatat apa yang terjadi di kedua elektroda. Satu tadi katoda sebelah kiri, ya, anoda sebelah kanan. Diingat ya, katoda sebelah kiri, anoda sebelah kanan. Karena katoda itu negatif, anoda positif. Dari mana kita tahu itu? Ya dari baterainya. Dari baterainya, kalau dia jendol berarti positif. Jadi kalau dia sel elektrolisis nanti kita cukup menghafal dia kena katoda negatif, anoda positif. Dan kita juga harus mengingat krau, katoda reduksi, anoda oksidasi. Artinya di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Disingkat dengan krau supaya lebih mudah nanti mengingatnya. Apa reaksi reduksi, apa reaksi oksidasi sudah kita bahas sebelumnya. A few moments later. Ya, karena udah 5 menit, coba diangkat kedua elektrodanya. Angkat keduanya, taruh ke sini biar kita cuci dan dikeringkan. Oke. Kemudian kita lihat di kedua ujung elektroda tadi, kita tes dengan lakmus. Pertama itu dengan lakmus merah. Iya. Kita masukkan di katoda. Bagian sini tadi katoda kita masukkan. Perhatikan. Ya, lakmus merah. Dia warnanya, coba bandingkan dengan di anoda. Masukkan dulu di anoda. Gimana? Kita masukkannya itu di bagian anoda. Oke, diamati warna yang terjadi pada lakmus. Kurang masuk dia ya. Coba apa bisa? Nanti basah itu dia. Basah. Ya, gimana? Ada perubahan warnanya? Oke, di katoda merah tetap merah ya. Di anoda juga merah tetap merah. Oke, masukkan lakmus biru juga di kedua elektroda, di katoda dan di anoda. Perhatikan ya, lakmus biru, lihat. Nah, apa yang terjadi? Coba bandingkan, masukkan di anoda. Lihat yang biru, oke, ini, ya, oke. Berarti lakmus biru, coba diteliti, dilihat. Berarti di katoda ayo dicatat aja. Oke, kemudian berikutnya kita akan tetesi kedua elektroda dengan penoptalin. Cukup 3 tetes sampai 4 tetes. Ini itu larutan penoptalin. Putih. Picit dulu ya. Lepas ya. Picit baru masukkan baru lepas. Oke. 3 tetes, perhatikan ya, di sini perhatikan larutannya. Di katoda 1, 2, 3. Oke, coba di sana masukkan di anoda. Di anoda juga dimasukkan PP-nya. Dicatat apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di katoda, apa yang terjadi di anoda. Tambah. Iya. Kita tambah lagi. Oke. Iya. Ada terjadi perubahan? Tidak ada ya. Pokoknya dia mati sesuai dengan yang terjadi yang kau lakukan percobaannya.
Jangan kau tulis kalau tidak sesuai dengan percobaannya. Ditulis sesuai dengan hasil pengamatannya. Oke, sudah siap dicatat? Kita akan masuk ke praktikum yang kedua dengan mengganti elektroda karbon dengan elektroda tembaga. Masih dengan menggunakan elektroda karbon, tapi larutan NaCl kita ganti menjadi CuSO4. Sekarang ini kita tuangkan dulu, biar kita ganti larutannya, tapi masih tetap menggunakan elektroda inert atau elektroda yang sukar bereaksi. A few moments later. Oke, sudah kita tuang lagi. Tadi kita cuci alatnya, kita pasang kembali, dan kita masukkanlah larutan tembaga sulfatnya. Ayo diukur sama 25 ml dengan konsentrasi 0,5 molar M besar. Hati-hati nak, 25 ml. Oke, masukkan ke dalam pipa U. Masukkan itu larutan CuSO4 atau tembaga sulfat. Oke, kemudian kita hubungkan dengan kedua elektroda positif dan negatif. Dari katodanya. Oke, masukkan. Ini berarti yang kiri katoda tetap yang bersama anoda, karena belum kita ganti posisinya. Jadi jangan sebelah sini ya, karena dia di sini negatif, tapi dia katoda, kalau di sini positif berarti anoda. Kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Kita tunggu 5 menit dan kita amati perubahan yang terjadi di kedua elektroda. Apa yang terjadi perubahannya dicatat. A few moments later. Oke, baiklah, sudah 5 menit ya, berarti yang ada gelembungnya nanti sudah dicatatkan, dikeluarkan kedua elektrodanya. Jadi kita keluarkan, yuk, Kita bersihkan. dan kita bersihkan. Kemudian kita uji dengan kedua lakmus di kedua elektroda. Pertama itu dengan lakmus merah. Ya, dimasukkan di kedua ujung elektroda, di katoda dan di anoda. Pertama itu di Ya, katoda. diamati ya, yuk semua fokus matanya. Lakmus merah dimasukkan di katoda. Bagaimana perubahan warna lakmusnya? Warna lakmusnya yang diamati ya. Masukkan semua warna merah. Oke, angkat lagi posisi itu. Nah, berarti masih tetap merah atau gimana? Atau berubah? Ya, dicoba dibandingkan dengan yang di anoda. Yang sudah merah. Oke, diperhatikan ya. Lakmus Ini merah. anoda. Nah. Oke, didorong. Oke, diperhatikan, diamati. Oke, coba diangkat. Ya. Apa yang terjadi dicatat. Ya, dicatat apa yang terjadi di lakmus. Jangan di larutan yang diperhatikan, tapi di kertas lakmusnya. Ya, lakmus merah dia. Gimana, dicatat ya? Oke. Nanti sebelah mana katoda atau anoda itu terjadi ada gelembung, berarti di reaksinya nanti harus ada dalam bentuk gas dia. Apakah H2, O2, Cl2. Di reaksi anoda atau katodanya itu harus ada gas. Kalau di elektrodamu ada gelembung. Oke, udah dicatat. Masukkan lagi lakmus biru. Lakmus biru dikeluarkan pun dulu lakmusnya, nggak apa-apa. Lakmus merahnya kita keluarkan dulu.
Oke, masukkan lakmus birunya biar nampak ya. Kalau tadi yang pertama mungkin kurang jelas, ini biar lebih jelas dia dikeluarkan aja. Oke, Sekarang yaitu lakmus biru di katoda. ya. Perhatikan, simak warna lakmusnya. Warna lakmusnya. Ya, dicatat perubahannya. Berarti lakmus biru gimana? Catat sesuai dengan hasil pengamatannya. Ya, bandingkan dengan dianoda. Ini lakmus biru tadi kita masukkan ya. Perhatikan, disimak. Berarti kalau di sini berubah lakmusnya, berarti dia suasananya berbeda nanti dengan di sini. Di kedua elektroda ini berbeda suasananya. Ada suasana asam, ada suasana basa. Sekarang itu di bagian anodanya. Oke, itu tetap ya. Catat sesuai dengan pengamatannya. Oke, kemudian yang berikut kita tetesi dengan fenolftalin atau PP. Lakmus merah, lakmus biru, fenolftalin itu berfungsi sebagai indikator penunjuk asam dan basa. Maka untuk asam dan basa ini perlu diingat, hafal ya, Arura Sameru. Asam lakmus biru menjadi merah, basa lakmus merah menjadi biru. Ibu ada tulis di sini. Nah, Arura Sameru untuk kertas lakmus ya. Asam dia lakmus biru menjadi merah, basa lakmus merah menjadi biru. Karena tadi sebagai indikator bukan penunjuk. Kalau dia fenolftalin atau PP, di dalam asam dia larutannya tidak berubah atau tetap. Tapi kalau kita masukkan ke basa, dia akan memerahkan basa. Bukan merah apa ya, dia merah mirabella. Mirabella dia. Bukan merah hati atau merah cabai, tapi warna mirabella. Jadi PP itu memerahkan basa, itu aja ingat, berarti di dalam asam dia tidak berubah warna. Dan untuk lakmus Arura Sameru. Asam biru menjadi merah, basa merah menjadi biru. Ingat ya. Oke. Jadi sekianlah hari ini praktikum kita tentang sel elektrolisis. Saya didampingi oleh Nama saya Marolok Pegrangga Purba. dan Nama saya Latri Nurayani Purba. sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat.